warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kopi, jumpa lagi bersama saya, Mas yang paling tampan seisi rumah saya. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Ngobrol Pintar Perkara Iman. Dan malam ini kita masih ditemani oleh tokoh masyarakat, public figure yang sangat berkarismatik. Siapa lagi kalau bukan guru kita semua, Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Abah? Alhamdulillah. Tetap sehat atau semangat? Kalau lagi kan lagi buat lari makin tua makin jadi. Alhamdulillah. Oke Abah, kita ngobrol perkara iman. Untuk tema hari ini apa yang akan Abah bahas? Insya Allah kita akan membahas tentang ilmu fikih. Dan kita akan tentang bagian ke depan kita mengkaji ilmu fikih. Jadi sahabat, untuk tema malam hari ini kita akan membahas kajian tentang ilmu fikih. Itu bagi yang mau bertanya silahkan di kolom komentar untuk pertanyaan. Dan sebelum membahas kajian, saya akan mengajak kepada sahabat ngopi semua untuk berdonasi untuk perluasan pembangunan Masjid Jami Al-Barkah yang terletak di alamat Jalan Raya Tajur, Kampung Bandar Putih, RT 3 RW 2 Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Baik, untuk bagi Anda para sahabat yang ingin berdonasi silakan kirim melalui transfer bank rekening di bawah ini. Oke, sebelum kita mulai saya mau menyapa sahabat-sahabat kopi yang ada di Yogyakarta, Palangkaraya, Pekalongan, dan Jambi. Assalamualaikum semuanya. Oke, sahabat kopi, kita mulai pembahasan kajian pada malam ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah ma'buda illallah, la ilaha illallah quwwata illallah, la ilaha illallah maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Astagfirullahaladzim wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Sahabat ngopi, alhamdulillah pada malam ini kajian yang kedua kita bertemu kembali walaupun lewat media sosial. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ajang silaturahmi kamu dengan para alumni yang ada di Jogja, di Kalimantan, di Borobudur, di Pulau Buru, ya, Kalimantan, terus yang ada di Lampung juga. Mudah-mudahan semuanya sukses, ilmunya manfaat dan hartanya barokah, ilmunya barokah, ilmunya barokah. Amin ya Allah ya Allah. Insya Allah hari ini Abah akan membahas tentang ilmu fikih. Ya. Jadi wal ilmu fikih yakunu fardhan 'ainiyan bima tatawaqqafu 'alaihi sihhatul ibadah. Ilmu fikih adalah ilmu yang fardu ain. Fardu ain itu berarti untuk setiap individu. Kenapa dikatakan ini bima tatawaqqafu 'alaihi sihhatul ibadah? Karena ilmu fikih ini menunjuk akan sahnya ibadah. Jadi tanpa ilmu fikih maka ibadah kita tidak akan sah. Kenapa? Karena ilmu fikih itu ya terbagi ada 4, yaitu bab ubudiyah, muamalah, munakahah, dan jinayat. Ya. Jadi 4 bab. Sebelum kita melanjutkan ke sesi itu yang rutin itu masuk ke pembahasan pokok, sudah menjadi kita harus tradisi pesantren itu sebelum
kita mengkaji satu fan ilmu, bidang ilmu itu harus diawali dengan mabadi. Ya, mabadi itu adalah prinsip-prinsip awal dasar. Jadi setiap ilmu, baik ilmu dunia, ilmu ilmu nahu, sorof, tauhid, fikih, itu semua harus diawali dengan mabadi. Kenapa? Karena satu adalah elaknya tansitul tolak, yaitu supaya memberikan ada semangat untuk para pemburu ilmu. Coba kita nih Bang Hafid di host mau beli madu, ya, pasti dilihat apa manfaatnya, apa faedahnya, terbuat dari apa, ya, dan ini baik dari apa, baik produk dari mana, ya, produknya apakah ini halal atau haram, ya. Nah gitu kan, makanya kita mengkaji satu ilmu itu harus diawali dengan mabadi. Jadi kita tidak sembarangan. Mabadi ilmu itu ada 10 yang bagaimana dinazamkan oleh Imam Syaban. Inna mabadi kulli fanin asrah al-hadu wal mawdu summa samrah wa fadluhu wa nisbatu wal wa'dihu wal ismus istinadu hukmu syari'u masailu wal ra'du bil badikabah wa mandaru dari ahada syarabah. Inna mabadi kulli fanin, sesungguhnya prinsip mabadi itu awal setiap bidang ilmu itu ada 10. Nah, mungkin insya Allah malam ini kita bahas bisa 1 atau bisa 2 ya, bagaimana waktunya aja ya. Karena waktu kita terbatas juga ya, karena ini hostnya itu orangnya luar biasa sibuk ya. Kalau ini acara lambat karena nunggu host karena siaran dulu di on air dulu di radio yang lain macet yaitu hadduhu. Satu adalah hadduhu itu tarik definisi pada ilmu. Jadi kalau apapun itu kita harus tahu definisinya ya. Kita ilmu tauhid, ilmu tajwid, ilmu nahwu, definisinya itu apa? Harus tahu dulu itu. Ya. Nah ini apa definisi daripada ilmu fikih? Arafahu al-Imam As-Subki telah memberikan takrif, membuat takrif Imam As-Subki. Kata Imam As-Subki, al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyati. Definisi daripada ilmu fikih adalah al-ilmu, satu ilmu bil ahkami syar'iyyati yang menerangkan tentang hukum-hukum syara', ya, hukum-hukum yang ada di dalam ilmu syara', ilmu agama. Jadi ahkam di sini itu ada termasuk daripada ahkam itu mana itu misalkan haram, ya, wajib, mandub, makruh, mubah. Nah itu ya, itu adalah ahkam itu. Terus syariah, syara' itu apa? Adalah khitabullahi ya al-muta'alliq bi faqil mukallaf, perintah Allah yang berhubungan dengan orang-orang yang mukallaf. Orang-orang yang mukallaf itu adalah orang-orang yang sudah akil balik ya, seperti bos sudah akil balik bukan akil balik. Nah, ya, ini sudah akil balik ini, jadi itu adalah ilmu syara'. Kenapa? Al-musilu lil akhirat. Jadi musilu lil akhirat yang akan nanti membawa kebahagiaan di akhirat. Itu ilmu syara' ya, syara' itu ya. Jadi hukum-hukum yang ada hubungan dengan hitam Allah, perintah Allah. Jadi perintah Allah, sholat, perintah Allah banyak ya kan. Nah kita harus cerminkan dengan ilmu fikih. Makanya di dalam al-amaliyati, yaitu yang ilmu syara' yang ada hubungan dengan amaliyah. Jadi amaliyah kita ini kan manusia tidak lepas dari kita amal perbuatan, ya, apalagi dengan hitam Allah, perintah Allah, ya. Jadi ada sholat itu amal, ya.
zakat, amal, puasa, amal puasa aja. Insya Allah. Dapat setengah hari. Terus ibadah haji itu amal. Nah, itu amal-amal tersebut yang diatur oleh ilmu fikih supaya pekerjaan kita itu tidak sia-sia. Makanya ada dicerminkan, ya, sholat kita itu dicerminkan dengan ilmu fikih. Sesuai enggak sholat kita dengan ilmu fikih? Sesuai enggak dengan rukun dan syaratnya? Nah, itu yang ngatur ada fikih. Kalau tidak sesuai itu tidak sah. Tidak sah. Ya, tidak sah kalau tidak sesuai dengan ilmu fikih itu tidak sah. Makanya ilmu fikih, ilmu fikih itu adalah ilmu fikih yang fardun ainian. Ilmu fikih itu fardun ain. Jadi walaupun kita ini antara kita dengan ilmu fikih itu terhadap orang lautan api teroboslah. Kenapa? Karena supaya ibadah kita sesuai dengan keinginan syariat, dengan syarat. Ya, jadi jangan ini di majlis menggunakan ilmu fikih padahal rumahnya itu bersebelahan, tapi nggak mau datang. Iya nggak? Kebayang nggak? Nah, makanya itu. Jadi bodohnya itu bodoh bukan karena bodoh tidak ada ulama, tapi ini bodoh yang dibuat-buat. Ini bodoh yang dibuat-buat karena ibadah tidak diterima oleh Allah. Kecuali orang tersebut ada di gunung, mencari ulama susah, untuk pengajian nggak ada. Sholatnya tidak sesuai, insya Allah itu Allah malah mengampuni. Nah, kalau kita diterima nih, majlis taklim banyak, ya, terus ulama banyak, ustaz banyak, kiai banyak, tapi sibuk dari pagi sampai sore mencari. Jadi itu bodoh yang dibuat itu tidak dimaafkan orang yang seperti itu kan dia sengaja memilih bodoh. Jadi ilmu fikih itu adalah, makanya kenapa ilmu fikih itu, ya, dari segala aspek seni kehidupan itu ada. Coba pertama kita nih sholat, ya. Kenapa kita harus sholat? Karena as-sholatu liwaduddin, ya. Ijadu bila sayyidul amal wa ijaruna sayyidul amal. Sholat itu tiangnya agama, pokoknya agama. Di mana sholatnya diterima, maka seluruh amal itu diterima. Di mana sholatnya diterima, maka amal apapun itu sia-sia, tidak diterima. Ya, makanya sholat dulu kita usahakan supaya maksimal sempurna dengan ilmu fikih. Ilmu fikih tadi, makanya wajib. Maka kita insya Allah setiap malam Kamis nih, kita kaji tentang ilmu fikih. Baik sahabat, untuk kedepannya kita akan membahas ilmu fikih karena sangat penting menyangkut aspek-aspek ibadah kita sehari-hari, apakah diterima atau tidak. Gitu. Dari pembahasan minggu lalu, ini podcast sangat luar biasa, antusiasme dari sahabat-sahabat di luar kota sana yang ingin bertanya. Salah satunya dari Andi Mulyana, warga Yogyakarta. Wah, apresiasi untuk Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Abang, Bang Paib, untuk sesi tanya jawab saya mau bertanya. Sebelumnya saya mau salam silaturahmi untuk Abah. Assalamualaikum Abah. Semoga Abah sehat selalu. Saya mau bertanya, ada apa obat penyakit untuk ujub? Obat penyakit untuk ujub Abah terhadap diri sendiri. Ini ada ya obatnya. Toko imunisasi obat ujub paling mencarahkan, ya. Harganya berapa murah kan? Ini paling ujub. Sebetulnya, ya, ujub itu adalah sholat itu penyakit ujub hilang. Sebab kata Rasul, anna sholata syifaun lil arwah wal asbah. Sholat itu sesungguhnya adalah obat arwah, itu batin rohani kita. Penyakit rohani itu adalah syirik, itu takabur, berjub.
itu kalau sholat yang benar kita mengetahui makna dan hakikat inti daripada tujuan suatu apa, itu akan malu kita. Jadi maka kita di samping kita tahu ilmu daripada ini luar daripada johirnya sholat, tapi kita tahu juga rahasia-rahasia di balik kenapa kita baca kita, kenapa kita baca Fatihah. Nah itu ada salah satu daripada obat untuk menghilangkan rasa ujub. Kan bisa dibahas di manusia. Iya. Ya, di manusia itu bahwa dari mana kita jalan untuk bisa ujub dan takabur. Allah begitu luar biasa sayangnya kepada kita. Kita dikasih iman, bisa dikasih Islam, kita dikasih bahkan taufik bisa menggerakkan hati kita untuk datang ke masjid berjamaah. Lalu ujub, kenapa ujub? Ya, kan itu bukan karena kehebatan fisik kita, kesehatan kita, tapi adalah karena Allah yang menggerakkan, yang memberikan kasih sayangnya kepada kita. Nah itu, jadi bahwa sholat adalah obat untuk penyakit rohani dan penyakit johir, yang lahiriah. Kalau sholatnya betul secara ilmu, logikanya dia logikanya itu dikaji lagi. Nanti Bang Andi itu ilmu tentang fikihnya dikaji supaya menjadi obat buat penyakit ujub tersebut. Kelotot ini channelnya ini ya, nanti kalau itu Terus simak sampai pembahasan fikih akan lebih seru. Dan untuk pertanyaan kedua Abah datang dari Adi, asal dari Pekalongan, Lampung, maaf. Assalamualaikum Abah, saya mau bertanya mengenai fikih itu yang nyambung Abah. Bolehkah berdoa selain dalam bahasa Arab? Jadi sebaik-baik doa ya dalam sebetulnya sholat itu doa ya. Dan kan menurut gua sholat itu doa. Kenapa kita setelah suka usah ini? Karena menurut gua ya definisi daripada sholat itu doa. Makanya kita Rabbi Fili Warhamni, kan itu udah sedih dinasiratul mustaqim, itu ada doa ya, doa semua. Cuman ada yang khusus, akrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi azza wa jalla wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya hamba dengan Allah dalam waktu salat adalah waktu sujud. Maka kata Nabi, faksilu ad-du'a, perbanyaklah berdoa di waktu sujud. Ya, dan di dalam sujud kita berdoa. Kalau pakai bahasa kita bukan bahasa Arab, dan kita juga pakai bahasa Arab ada aturannya. Jangan pakai hitung. Ya, kenapa seperti kita tadi sholat jenazah? Kenapa enggak? Padahal ada di dalam kita, tapi nggak pakai Allahumma fir laka, tapi pakai Allahumma lahu, seolah-olah itu tidak ada dalam kita. Ya, karena tidak boleh itu yang pakai hitung itu cuma dua, Allah dan Kangjeng Rasul. Ya, seperti Assalamualaikum ya Rasulullah, kan pakai itu kalau Rasul dapat, tapi kalau untuk selain Rasul dan Allah nggak boleh, batal salatnya. Maka kita supaya tidak batal pakai bahasa kita dalam hati bisa, bahkan dalam sujud aja bisa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, udah yang ada ayat itu bisa dipakai. Jadi faksilu doa, perbanyak doa dalam sujud. Jadi pakai dalam bahasa kita dalam arti Allah tahu kan kita, ya Allah kayakan saya, Allah saya punya banyak hutang ya dalam sujud kita itu bisa. Jadi untuk berdoa dalam sholat itu hanya untuk bahasa Arab saja. Itu yang ada di dalam bacaan sholat. Tapi bacaan satu ada sebenarnya intinya maknanya doa. Diatur lagi dalam ilmu fikih. Dalam fikih itu kan ada cara berdoa pakai bahasa Arab itu harus. Nah makanya fikih ini yang akan mau menjadi solusi dan untuk membuat kita jadi ibadah kita sah. Ya. Jadi kalau tanpa ada fikih itu acak-acakan, kacau itu sholatnya kacau beliau. Makanya Pak Anna Allah ta'ala innama khalaqal khalqa ya'rifuhu wa yu'midu wa ya'budu, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak semata-mata menciptakan makhluk ya, ya'rifu supaya kita makrifat kenal pada Allah, wa ya'budu dan ibadah menyembah Allah.
Sebagaimana Allah katakan wa ma khalaqul jinna wal insan, ya, bahwa Allah tidak semata-mata menciptakan manusia dan manusia ada kecuali untuk beribadah. Ibadah itu tidak harus selalu dibatasi di masjid, tidak harus selalu dibatasi di majlis taklim. Jadi kehidupan sehari-hari ini malam ini niat dari kita mencari nafkah dari rumah kita untuk nafkahi keluarga, istri ini, kita niat itu satu langkah ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan melangkahkan kita menjalankan. Gimana niat kita sebelumnya? Jadi ibadah itu adalah tidak hanya sebatas di masjid, ya, pengajian. Jadi itu ibadah itu banyak macamnya, ya. Makanya itu fikih yang wajib. Wa ma khalaqul jinna wal insa wa miftahul ma'rifat, kita inginkan dengan Allah, ya. Wa miftahul ma'rifat wal ibadah adalah antara kita kunci yang ma'rifat kenal Allah dan ibadah wa al ilmu, ya, ilmu lah. Tanpa ilmu nggak akan kita kenal Allah. Nih, orang dulu sebelum ini kita didatang panjung dakwah ke bumi Indonesia, kita sebelum ini rumah moyang kita, mereka belum datang dulu dakwah. Ini menekankan bahwa ini ada longsor, ada gempa, ada badai. Mereka berasumsi, wah ini alam ada yang menggerakkan. Karena tidak ada panduan, maka mereka berasumsi, wah ini yang menggerakkan pasti pohon yang besar ini. Ya. Oh ini yang menggerakkan pasti gunung ini. Akhirnya gunung disembah, terus pohon disembah, karena belum kenal Allah Ta'ala. Beruntung kita nih, generasi kita sekarang, ya, ada juru dakwah. Allah mengirimkan juru dakwah ke tempat kita. Akhirnya kita mengenal Allah dan kita makrifat siapa yang menciptakan bumi? Allah. Yang jelas Allah. Terus kita kenal juga ada iman, juga ada alam kubur, alam akhirat, ya. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akhirnya dengan ilmu tersebut kita minta ibadah kita benar. Makrifat juga ada bahwa al ilmu wala yakunu al ilmu illa bita'allum, dan tidak ada ilmu kecuali dengan ta'allum, ya, belajar ini, ya, pada sahabat-sahabat ngopi, ya, kita mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi menambah ilmu, wawasan, pengetahuan, berilmu. Tadi bahwa ilmu itu adalah yang paling wajib, ilmu tolabul ilmi hal, yaitu adalah ilmu untuk yang mencari kita ilmu yang ada tolabul ilmi hal itu ilmu untuk ibadah. Ini yang wajib untuk sholat. Jadi kita mau kenal Tuhan, ya, karib dengan Tuhan, saya udah karib. Ilmu begini enggak? Bagaimana itu bisa kayak di sini gitu, enggak diterima sholatnya. Akhirnya sholatnya ngawur semua gue itu sholatnya sujudnya kan sujud dalam sujud berapa, cara sholat bersuci berapa, karena ilmu fikih sendiri mengatur tata cara sholat. Nah itu makanya jadi kita sebelum kita lebih baru mengenal Allah, dasar dulu itu ilmu fikih. Jadi nanti kalau takut datangnya setan, kita merasa karib dengan Tuhan. Akhirnya kalau perlu sholat, kalau perlu ngaji, dan kita sudah rasanya pada yang datang setan, kita nggak tahu, nggak paham, ya. Jadi kita nggak, wah saya udah dekat dengan Tuhan, saya udah nggak usah ngaji, nggak usah sholat. Nah itulah kesalahan yang sangat fatal. Paham? Mungkin saudara begitu. Seolah sesuai syariat yang Allah. Sesuai besar Allah yang syariat. Makanya yajib ala kulli mukallafin, wajib kepada seluruh orang-orang yang taala akan menjadi ma'auzah Allah Ta'ala, wajib melaksanakan seluruh yang diwajibkan oleh Allah, wa yajibu di'adihi, dan harus melaksanakan alama amarahu akan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ada lagi untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu jadi itu bahwa sholat adalah solusi jitu. Kenapa Allah memerintahkan
ya kepada hamba itu sholat. Bahkan sholat itu paling wajib. Jadi iman intiha apa pokok dasar agama, intiha daripada agama. Karena kita punya amal banyak, ya amalnya banyak, tapi sholat tidak, itu tidak diterima sholatnya. Ya. Kenapa? Karena sholat pokok. Kalau kita amal bagus, amal kita sedikit, tapi sholat jalan. Insya Allah Allah kan. Jadi dia itu tadi di mana sholat terima, maka amal yang lain pun akan diterima. Jadi kita usahakan sebisa mungkin luangkan waktu, ya, dan kegiatan aktivitas kita, luangkan waktu kita untuk mencari ilmu agama, itu terutama ilmu fikih. Ilmu agama itu banyak ya, ada usul, ilmu yang ini adalah ilmu hulu ya, hulu. Ada yang mau bertanya lagi apa ini? Dari hamba Allah Cikarang. Al-Fatihah saat dimulainya dialog antara hamba dengan Allah kaitan dengan hadis riwayat Abu Hurairah ini panjang namanya. Allah membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian, satu bagian untuk Allah, satu bagian untuk hamba. Allah berfirman, saya membagi syarat antara diriku dan hambaku menjadi dua. Untuk hambaku apa yang dia minta apabila hambaku membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, hambaku memujiku apabila hambaku membaca Ar-Rahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, hambaku mengulangi pujian untukku apabila hambaku membaca Malik Yaumiddin. Apabila hambaku membaca, hambaku mengagungkanku. Dalam riwayat lain Allah berfirman, hambaku telah menyerahkan urusan kepadaku apabila hambaku membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Ta'ala berfirman, ini antara diriku dan hambaku dan untuk hambaku sesuai apa yang diminta apabila hambaku membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim dan seterusnya sampai akhir surat. Allah Ta'ala berfirman, ini milik hambaku dan untuk hambaku sesuai hadis riwayat Ahmad 729, Muslim 305 dan yang lainnya. Pertanyaannya jadi memang ya, nah itu adalah hadis tersebut menyatakan bahwa tadi anna sholata ya syifaun, syifa itu obat ya, lil arwah buat ruhani kita dan asbah yaitu lahiriah kita. Juga sholat itu merupakan solis kehidupan kita. Itu Allah sudah berbeda dalam Al-Fatihah. Cuman kita nggak tahu itu rahasia di balik Fatihah itu ada apa. Kenapa kita diwajibkan 17 rakaat? Kita harus pada ayat Quran itu banyak, tapi kenapa Al-Fatihah jadi rukun dalam sholat? Karena itu adalah salah satu dari itu. Kalau kita orang-orang yang dekat itu udah baca Fatihah sudah. Kenapa? Dialog antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maka kita dibahas ya setiap malam itu Bismillah apa, Alhamdulillah apa, supaya kita ngerti bahwa benar bahwa kita itu selalu hubungan dengan Allah. Maka kita kalau orang yang sudah sholat, maka kehidupan sholat itu dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi dari kehidupan sholat itu dibawa ke kehidupan sehari-hari, makanya dia akan hidupnya selalu optimis. Ya setiap hari kok kita langsung selalu menghadap. Ya berarti coba kalau ini apa kerja di perusahaan selalu dipanggil sama direktur atau owner yang punya perusahaan tersebut, bagaimana akan pede kan, akan bahwa saya ini wah pokoknya udah kehidupan terus dijamin lah, pokoknya tenang perusahaannya. Ini yang punya segala-galanya, kita dipanggil lalu kita datang memenuhi undangannya, dan itu juga diundang, Allah mengundang, lalu kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kan? Biasa dari sisi mana kita akan merasa hidup. Jadi yang selalu merasa paling terbelakang, paling merasa yang paling terdolimi dalam kehidupan, dalam ekonomi dan lain-lain, karena tidak tahu mengetahui makna daripada sholat. Makanya sholat ini kita terus gali ilmu sholat. Oke, mungkin untuk malam ini kita cukup sekian pembahasan yang luar biasa dari guru kita. Mungkin nanti akan diteruskan untuk episode selanjutnya, pembahasan tentang fikih yang lebih dalam. Tata cara, bagian dan prakteknya akan guru kita akan praktekkan.
Oke, baik sahabat ngopi, cukup sekian pertemuan kita di malam hari ini. Apabila ada salah dan kata, mohon dimaafkan dengan setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.